Welcome to my channel. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asina Wangwulan. Saya berasal dari SMA 2 Bayi Kudus dari kelas 11 MIPA 5 absen 4. Di channel saya kali ini saya akan membahas tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Tetapi sebelumnya saya akan mengulas tentang virus yang sedang mewabah di negara-negara termasuk negara Indonesia, yaitu virus corona. Seperti yang kita tahu, virus corona ini semakin hari semakin menambah para pasiennya. Oleh karena itu, para pemerintah memberikan keputusan untuk warga masyarakat Indonesia, baginya para pelajar, para pekerja untuk melakukan semua aktivitasnya di rumah, untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona tersebut. Untuk mencegah virus corona ini, kita perlu melakukannya hal-hal berikut ini. Seperti 1, sering mencuci tangan setelah melakukan berbagai aktivitas menggunakan sabun atau hand sanitizer jika kalian mempunyai. Yang kedua, selalu menggunakan masker, terutama jika kalian sedang batuk atau pilek, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Yang ketiga, kita perlu adanya menerapkan social distancing atau selalu menjaga jarak antar orang-orang sekitar. Yang keempat, tidak berhubungan langsung dengan hewan liar. Dan yang terakhir, yang kelima, kalian tidak boleh keluar rumah seenaknya sendiri. Kalian bisa keluar rumah jika memang ada keperluan yang memang sangat penting. Nah, setelah kita mengulas tentang adanya virus corona yang mewabah di berbagai negara, termasuk negara Indonesia, sekarang saatnya kita membahas tentang bab memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial dibagi menjadi 4. Dan yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, meliputi yang A. Keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. 1. Kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah harus memeluk dan meyakini adanya kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. C. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air. D. Pancasila satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD. F. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dan yang berarti hanya satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi meliputi 3 hal, yaitu yang A. Kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik negara, milik kita bersama. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Yang C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya meliputi yang A. Masyarakat Indonesia adalah satu, yang berarti kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang. Yang B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan yang meliputi 2 hal, yaitu yang A. Ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Dan yang B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara tersebut. Dari uraian di atas, semakin jelas tergambar bahwa negara kepulauan Indonesia dipersatukan dalam berbagai aspek,
seperti aspek ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, dan budaya. Wawasan Nusantara sendiri mempunyai sifat yaitu manunggal dan utuh. Konsep selanjutnya yaitu konsep yang keempat yang tercakup dalam substansi dan persatuan bangsa yang bisa kita sebut dengan integrasi nasional. Adapun faktor-faktor integrasi bangsa sebagai perekat persatuan itu ada 6. Yang pertama Pancasila, yang kedua UUD NKRI tahun 1945, yang ketiga Sang Saka Merah Putih, yang keempat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima Bahasa Indonesia, dan yang terakhir Sumpah Pemuda. Konsep kelima yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah nasionalisme. Dan konsep yang terakhir yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu patriotisme. Adapun ciri-ciri patriotisme diantara lain yaitu 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang terakhir, tidak kenal menyerah. Sekian atas penjelasan saya mengenai bab memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Semoga video saya ini bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.